Sekarang kita akan belajar tentang salah satu aplikasi dari diferensial fungsi dua peubah, yaitu bagaimana caranya menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi dua peubah. Nah, di sini pada fungsi dua peubah, kita memiliki dua jenis nilai maksimum atau minimum, yaitu yang pertama ada nilai maksimum atau minimum lokal, dan yang kedua ada yang dinamakan maksimum atau minimum global. Nah, jadi secara kasar, maksimum atau minimum lokal itu maksudnya dia adalah nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi f(x, y) di lingkungan di sekitar titik xy. Jadi di sini hanya di lingkungan sekitar titik saja gitu. Sementara kalau maksimum atau minimum global, dia ini adalah nilai maksimum atau minimum dari fungsi f di seluruh domain f. Jadi kalau di sini hanya di sebagian domain saja. Kalau di maksimum atau minimum global ini maksudnya maksimum atau minimumnya di seluruh domain. Nah, di sini kalau kita lihat perhatikan contohnya di sini sebagai ilustrasi kita punya fungsi dua peubah yang seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat pada fungsi ini kan ada dua bukit lah kira-kira. Nah, di bukit pertama ini lebih rendah daripada bukit yang kedua, kan, dan tidak ada bukit lainnya. Nah, karena di sini tetap ada bukit, titik puncak bukit ini kan karena dia lebih rendah, pasti dia nilainya lebih kecil daripada titik puncak di sini. Tapi di daerah bukit ini, titik puncak itu kita namakan maksimum lokal, karena dia adalah titik puncak di daerah bukit saja, di daerah bukit ini gitu. Tapi kalau kita melihatnya di seluruh daerah ini, di semua daerah fungsi ini, titik paling tingginya bukan di sini, tapi di sini, di bukit yang kedua ini. Nah, oleh karena itu, karena di titik ini dia paling tinggi, makanya kita namakan dia sebagai maksimum global. Begitu juga dengan nilai minimum. Jadi di daerah sini, di sekitar sini, paling rendahnya nilainya di sini. Jadi ini namanya minimum lokal. Karena dia hanya nilai minimum di daerah yang dilingkari saja gitu. Tapi kalau kita mau melihat nilai minimum di seluruh daerah ini, di mana yang paling rendah titiknya? Ternyata paling rendah ada di sini. Titik paling rendahnya ada di sini. Artinya apa? Artinya di sini dia adalah nilai minimum global. Jadi kalau kita lihat peta konturnya, di sini bisa terlihat kalau titik tertingginya ada di bukit yang di sini dan titik rendahnya ada di bagian ini gitu. Jadi bukan di sini dan bukan di sini. Jadi yang bagian merah ini adalah minimum lokal dan di sini adalah di sini adalah maksimum lokal. Karena untuk maksimum lokal dia hanya maksimum di sekitar daerah yang dilingkari saja gitu. Oke, jadi itu pengertian kasarnya. Nah, pengertian formalnya kira-kira bagaimana? Jadi di sini misalkan kita punya fungsi f, ini adalah fungsi dua peubah atau peubah banyak dengan domain df. Oke. Nah, di sini misalkan kita punya titik P0. Jadi P0 ini titik di dua peubah ya atau peubah banyak. Titik P0 ini adalah titik pada suatu domain. Jadi di sini bisa kita lihat definisinya adalah f(P0) ini atau fungsi f di titik P0 ini adalah nilai maksimum global di f jika nilai dari fp0 itu lebih besar dari semua nilai p dari fp untuk semua p di domain. Jadi kira-kira gambarnya seperti ini ya kan. Jadi di sini fp0-nya itu di sini gitu. Ini fp0 di titik ini dan fp0 itu lebih besar dari semua fp lainnya yang ada di sini. Jadi di sini fp0 lebih besar dari titik di sini, lebih besar dari titik di sini dan lain-lain. Begitu juga dengan minimum global. Kalau minimum global artinya si fp0 itu lebih kecil dari semua titik lainnya. Jadi di sini fp0-nya di sini nilainya lebih kecil dari semua titik-titik lainnya yang ada di fungsi dua peubah ini gitu. Jadi di sini fp0-nya lebih kecil dari semuanya, makanya namanya minimum global. Oke. Nah, di sini ada istilah baru yang diperkenalkan. Jadi fp0 ini kita sebut sebagai nilai ekstrim global di f jika fp0 adalah salah satu antara minimum atau maksimum global. Jadi ini global ya. Jadi ini maksimum global. Oke. Nah, lebih lanjut, jika kita punya syarat di nomor 1 dan nomor 2 ini terpenuhi, tapi untuk di bagian daerah saja. Jadi R ini lingkungan di sekitar P0 ya. Jadi nggak di semua domain, tapi di bagian R-nya saja. Nah, itu baru namanya maksimum atau minimum lokal. Jadi di sini contohnya R-nya itu
adalah daerah ini aja gitu, misalkan. Jadi di daerah N iris domain itu kan paling tingginya di maksimum lokal. Oke. Jadi itu kira-kira pengertian dari maksimum dan minimum lokal dan juga maksimum dan minimum global. Nah, di sini kalau kita punya suatu teorema, jadi teorema eksistensi nilai maksimum atau minimum. Jadi teoremanya mengatakan bahwa jika f adalah fungsi kontinu pada domainnya, dan domainnya ini adalah domain yang tertutup dan terbatas, maka nilai f mempunyai nilai maksimum global dan minimum global. Nah, sekarang ini ilustrasinya masih seperti ini, jadi ini domainnya kan di bagian bawah ini ya, yang abu-abu ini ya. Domain ini kan tertutup dan terbatas. Kenapa tertutup? Ya karena ada tutupnya nih, ada tutupnya, terbatas. Dan karena dia nggak melewati tutupnya itu gitu. Jadi domainnya nggak ada yang di bagian sini, nggak ada yang bagian sini. Dan fungsinya kontinu. Artinya nggak ada fungsi yang lompat nggak ada fungsi yang bolong atau fungsi yang lompat gitu. Oke, makanya fungsi yang domainnya tertutup dan terbatas, kalau fungsinya kontinu dia pasti memiliki maksimum global dan minimum global. Oke. Nah, itu teoremanya tidak akan dibuktikan. Nah, di sini intinya pada video ini kita ingin mencari nilai maksimum dan minimum global. Oke. Nah, artinya kita mau mencari nilai ekstrim kan? Kan kita mau mencari nilai ekstrim. Ekstrim itu adalah maksimum atau minimum. Ya kan? Itu adalah nilai ekstrim. Artinya ya kita mau tahu posisi nilai ekstrim itu di mana. Nah, di sini nilai ekstrim pada fungsi dua peubah dapat ditemukan pada suatu titik kritis. Titik kritis itu apa? Titik kritis itu ada tiga kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, titik kritis itu ada pada titik batas domain. Yang kedua, titik kritis itu ada pada titik stasioner. Titik stasioner itu, kalau kalian ingat, itu kalau pada fungsi satu peubah, titik stasioner itu adalah titik di mana diferensialnya menjadi 0. Nah, ini juga sama di sini, tapi diferensialnya sekarang pakai diferensial dua peubah. Jadi di sini pakai del F ya. Nah, di sini artinya titik stasioner itu adalah titik P0 pada fungsi yang diferensialkan yang memenuhi del F atau turunan atau vektor gradien F di titik P0 itu adalah vektor 0. Oke? Nah, pada kasus ini artinya bidang singgung kurva permukaan F di titik P0 ini adalah bidang yang horizontal atau bidang datar. Oke, nah itu adalah titik kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang berikutnya, titik kritis itu ada pada titik singular atau di titik di mana F itu tidak terdiferensialkan di titik P0 gitu. Oke, jadi titik P0 di mana F tidak terdiferensialkan. Nah, tiga kemungkinan ini harus kita periksa ada nggak pada soal gitu. Kalau misalkan nanti ada, berarti dia akan kemungkinan ketiga titik ini kemungkinan dia akan menjadi nilai maksimum atau minimum. Oke, sekarang mungkin sebelum kita lihat soal, jadi ini teoremanya teorema ini merangkum apa yang saya katakan di slide ini. Jadi teoremanya di sini adalah misalkan F terdefinisi pada domain DF, dan DF ini memuat titik P0. Jika titik F P0 ini adalah suatu nilai ekstrim, maka P0 itu adalah titik kritis. Jadi teoremanya mengatakan seperti itu. Atau artinya titik P0 itu adalah salah satu di antara titik batas pada domain, titik stasioner, atau titik singular. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat contoh aja biar lebih mengerti. Jadi di sini contoh yang pertama, kita diminta untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f ini gitu. Nah, di sini berarti kita harus mengecek, ada nggak titik batas, titik stasioner, atau titik singular pada fungsi f. Oke. Nah, di sini perhatikan, titik batas itu kan titik batas pada domain. Artinya kita perhatikan dulu, ini domainnya apa. Nah, domain dari fungsi ini adalah seluruh R2. Karena kan di sini nggak ada syarat pada X dan Y. Jadi semua X dan semua Y berlaku. Ya kan? Atau bidang XY. Jadi seluruh R2 atau bidang XY itu adalah domain dari fungsi F. Artinya domain ini tidak memiliki batas kan? Artinya karena domain ini tidak memiliki batas, tidak mungkin titik kritisnya ada. Karena titik kritis itu di sini pada teorema ini, titik kritis itu adalah salah satu di antara salah satu kemungkinannya adalah titik batas. Oke? Tapi dia nggak ada titik batas, jadi nggak mungkin punya titik batas di sini. Jadi kita nggak perlu lihat titik batasnya. Kemudian
Coba kita lihat diferensialnya. Di sini kalau kita mau ngitung vektor gradien dari fungsi f ini, kan kita turunkan dulu terhadap turunan parsial terhadap x, dan juga turunan parsial terhadap y. Nah, ini turunan parsial terhadap x bisa kita hitung, ini gampang jadi 2x min 2. Turunan parsial terhadap y jadi ini kan y kuadrat per 4. Turunan parsialnya menjadi y per 2. Nah, fungsi fx dan fungsi fy ini adalah fungsi yang kontinu di R2. Ingat di video tentang keterdiferensialan, kalau turunan parsial x dan turunan parsial y-nya kontinu, artinya fungsi f ini terdiferensialkan dimanapun. Oke? Karena dia terdiferensialkan dimanapun, artinya nggak ada titik yang menyebabkan diferensialnya tidak ada gitu. Jadi diferensialnya ada semua, tapi artinya f ini tidak punya titik singular. Artinya tidak ada titik ekstrimnya, tidak mungkin titik singular gitu. Artinya karena berdasarkan teorema ini kan titik kritis itu antara titik batas, titik singular atau stasioner. Tapi batas nggak ada, titik singular yang nggak ada, artinya pasti titik stasioner. Oke, makanya di sini titik kritis F pasti titik stasioner atau titik di mana del F ini sama dengan vektor Fx ditambah vektor Fy, ini J ya. Ini harusnya J. Ini adalah vektor 0. Oke? Nah, sekarang kalau kita hitung, kita mau Fx ini 0 dan Fy ini 0 kan, kalau dia mau sama dengan 0, 0. Kalau dia mau sama dengan 0, artinya kalau Fx-nya 0, kita dapat dari Fx-nya itu 2x min 2, artinya kita dapat, kalau ini 0, artinya kita dapat X-nya 1. Kalau Fy-nya 0, Fy-nya kita tahu tadi Y per 2, di sini Fy-nya Y per 2, artinya kita dapat Y-nya adalah 0. Artinya di sini X-nya 1, Y-nya 0. Artinya 1, 0 ini adalah titik kritis. Tapi kita masih belum tahu apakah F10 ini, jadi 10 ini titik di domainnya kan. Nah, sekarang kita mau tahu, kita belum tahu kalau kita masukkan titik 10 ini ke fungsi f, kita nggak tahu kalau F10 ini merupakan nilai maksimum atau minimum. Nah, nanti ada caranya untuk menentukan apakah F10 ini adalah nilai maksimum atau minimum, caranya dengan uji diferensial, nanti akan dibahas lebih lanjut. Tapi di sini tanpa diferensial pada kasus ini bisa kita ketahui. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau kita hitung F10 itu, ini kita masukkan 1 dan 0 ke fungsinya ya. Jadi ke fungsi asli ini, kalau kita masukkan 1 dan 0 di sini, kita dapat F10-nya adalah min 1. Oke, dan di sini kita perhatikan juga Fxy ini adalah, ini fungsi aslinya, ini bisa kita tulis sebagai x kuadrat min 2x plus 1 ditambah y kuadrat per 4 dikurang 1. Kenapa? Karena di sini plus 1 dan min 1-nya saling menghabiskan, jadi kembali ke fungsi semula. Oke, nah di sini artinya kita punya dua fungsi ini dan fungsi ini. Dan yang di dalam kurung ini bisa kita faktorkan menjadi x min 1 kuadrat, artinya dia kuadrat dari suatu bilangan. Ini juga kuadrat, artinya dia pasti lebih besar dari min 1. Karena di sini pasti lebih besar dari 0, ini lebih besar dari 0. Artinya ini pasti lebih besar dari min 1. Ini harusnya min 1. Oke? Artinya, karena fungsi fx ini pasti lebih besar dari min 1, tapi f10 ini adalah min 1. Jadi nggak mungkin lagi ada nilai yang lebih kecil lagi. Artinya, nilai ini adalah nilai yang paling kecil. Artinya di sini f10 itu adalah, f-10 itu adalah nilai minimum. Dan dia minimum global, karena tidak ada lagi yang paling kecil. Oke? Nah, itu kalau kita nggak pakai diferensial, tapi tidak semua fungsi bisa kita faktorkan seperti ini gitu. Jadi tidak semua fungsi bisa difaktorkan seperti ini. Nah, kalau misalkan nggak bisa difaktorkan seperti ini, triknya bagaimana? Triknya untuk menentukan minimum atau maksimum, kita gunakan uji turunan parsial kedua. Jadi di sini, ini mirip dengan uji turunan kedua pada fungsi satu peubah ya. Jadi di sini, teoremanya mengatakan kalau misalkan kita punya f itu memiliki di fungsi dua peubah yang memiliki turunan parsial kedua, dan turunan parsial keduanya kontinu di suatu lingkungan yang membuat AB. Dan vektor gradien dari FAB itu adalah vektor 0. Nah, di sini turunan parsial kedua kontinu itu, ingat ini artinya Fxy sama dengan Fyx ya. Jadi turunan parsial Fx terhadap Y itu sama dengan turunan parsial
Fy terhadap X. Nah, itu pengandaiannya. Jadi ini syarat dari teorema ini. Nah, teorema ini mengatakan kita bisa misalkan kita punya fungsi D itu fungsi dari DAB ya. Atau kita bisa membentuk fungsi D itu sama dengan fxx dikali fyy dikurang fxy kuadrat. Fxx ini turunan parsial kedua ya. Ini semuanya juga turunan parsial kedua. Jadi ini turunkan terhadap x, kemudian terhadap x. Ini turunkan f terhadap y, kemudian terhadap y. Ini turunkan f terhadap x, kemudian turunkan lagi terhadap y. Nah, di sini ujinya ada 4 poin yang bisa kita perhatikan. Jadi kita bentuk fungsi D itu. Jadi pertama, kalau kita diketahui fungsi f, terus kita tahu misalkan del FAB ini sama dengan vektor 0, pertama kita bentuk fungsi D ini. Jadi kita buat dulu fungsi D-nya, fungsi D yang kita buat dengan seperti ini, kemudian kita masukkan titik AB-nya gitu, titik yang ingin kita periksa. Nah, di sini tesnya mengatakan jadi D ini pasti akan menghasilkan suatu angka ya. Nah, jadi kalau tesnya mengatakan kalau kita dapat fungsi D ini positif, tapi nilai fxx AB-nya negatif, itu artinya fungsi FAB ini akan menjadi maksimum lokal. Kalau kita dapat D-nya positif, tapi fxx-nya positif juga, itu artinya fungsi FAB ini adalah minimum lokal. Jadi ini dua cara membacanya. Tapi bisa juga kemungkinan berikutnya D-nya negatif. Kalau D-nya negatif, artinya FAB ini bukan nilai ekstrim. Atau dengan kata lain, FAB ini adalah suatu titik sadel. Dan yang terakhir, kalau kita dapat D-nya 0, itu tidak ada kesimpulan. Jadi kita tidak bisa menggunakan teorema uji turunan parsial kedua. Oke. Nah, sekarang titik sadel. Titik sadel itu maksudnya titik yang ya seperti tapak kuda gini ya. Jadi di sini, di titik ini titik sadel. Di titik 000 di sini. Ini contohnya gambarnya seperti ini. Gitu. Jadi titik sadel itu adalah titik yang di mana dapat D-nya itu negatif. Nah, ini teorema ini kita hanya mengecek maksimum atau minimum lokal. Nah, kalau mau maksimum atau minimum global, bagaimana cara mendapatkannya? Caranya ya kita cari aja maksimum lokalnya, kita tentukan semuanya dengan uji teorema ini, terus kemudian kita bandingkan di antara maksimum-maksimum lokal itu mana yang paling besar atau mana yang paling besar. Itu sama juga dengan minimum. Jadi di sini catatannya maksimum atau minimum global itu adalah nilai yang paling besar atau paling kecil di antara nilai-nilai maksimum atau minimum lokal. Nah, ingat, ini ilustrasi ya, jadi ingat pada contoh 1, contoh yang sebelumnya tadi, jadi contoh yang ini, yang sudah kita hitung ini, tadi kan kita mengecek dia minimum, tadi kan kita memeriksa kalau F10 ini minimum, bukan dengan diferensial. Sekarang coba kita periksa dengan diferensial. Kalau kita periksa dengan diferensial, artinya kan kita tadinya ingat, kita punya ini turunan pertamanya dari fungsi F, ini turunan keduanya, ini turunan fx-nya, ini turunan terhadap y-nya, dan ini vektor, kita tahu vektor gradiennya di titik 1, 0 adalah 0, 0. Nah, kita sekarang mau memeriksa apakah F10 ini memang merupakan minimum atau maksimum dengan uji turunan parsial kedua. Nah, uji turunan parsialnya artinya kita mau menghitung fungsi D dulu ini ya. Jadi, fungsi D ini kita bentuk dulu, kan kita udah tahu maksimum, kita kan udah tahu fungsi fx, fungsi fy-nya. Artinya turunan parsialnya bisa kita hitung. Di sini fxx-nya jadi 2, karena ini turunannya terhadap x jadi 2. Fyy itu artinya turunan fy ini terhadap y, artinya jadi setengah. Terus fxy itu, coba kita turunkan fx ini terhadap y, di sini nggak ada y, artinya dia jadi 0. Makanya fxy itu sama dengan 0. Tapi fungsinya continue. Kalau kita hitung juga fyx itu fungsi fy ini kita turunkan terhadap x, di sini nggak ada x, jadinya turunannya 0. Jadi makanya dia sama 0 gitu. Nah, sekarang yang harus kita harus periksa D-nya, dan kita juga harus periksa fxx. Jadi lihat di sini, kita periksa D, D-nya kita buat, dan juga fxx. Oke? Nah, di sini yang kita hitung fxx-nya duluan, jadi fxx10, 0, tapi fxx itu selalu 2, makanya fxx10 itu adalah 2 gitu, karena di sini selalu 2 dan dia positif. Nah, sekarang baru kita hitung fungsi D-nya. Fungsi D itu adalah
fxx fyy dikurang fxy kuadrat. Terus masukin di titik 10. Di sini fxx 10 adalah 2, fyy 10 adalah setengah, karena di sini juga sama ya. Jadi untuk xy berapapun, nilai fyy selalu setengah. Makanya di sini 2 kali setengah. Di sini juga fxy-nya selalu 0, makanya dikurang 0 kuadrat. Di sini kita dapat dia 1, dan dia positif. Artinya apa? Artinya kita dapat D-nya positif, dan fxx-nya positif. Artinya nilai f10 ini, berdasarkan uji teorema parsial kedua, f10 adalah nilai minimum lokal. Dan dia menjadi minimum global, karena hanya ada satu nilai minimum. Jadi nggak ada yang dibandingin lagi nilai minimumnya. Makanya dia jadi minimum global, walaupun tadinya dia minimum lokal. Jadi ini minimum global ya. Nah itu ilustrasinya. Sekarang coba kita lihat contoh yang lain dari awal. Jadi soalnya adalah tentukan nilai ekstrim dari fungsi f ini jika ada. Oke, nah di sini caranya yang pertama, ingat nilai ekstrim itu ada 3 kemungkinan. Jadi nilai ekstrim itu fxy ini, kita cari titik kritisnya dulu. Jadi titik kritisnya ada 3 kemungkinan. Yang pertama di titik batas. Cuman di sini fungsi f ini kan domainnya di R2 kan, domainnya di R2, karena tidak ada syarat pada X dan Y. Artinya titik kritisnya tidak mungkin punya batas. Tidak mungkin merupakan titik batas, karena domain ini tidak memiliki batas kan. Jadi titik kritisnya tidak mungkin titik batas. Nah, terus kalau kita turunkan fungsi ini, turunan parsial fx-nya kita dapat 9x kuadrat dikurang 9, turunan parsial fy-nya kita dapat 2y tambah 4, dan keduanya fungsi kontinu, sehingga fungsi f ini terdiferensialkan dimanapun di R2. Artinya tidak ada titik singular, makanya titik kritisnya tidak mungkin merupakan titik singular. Artinya apa? Artinya titik kritis pada f itu pasti titik stasioner, atau titik AB, di mana del f-nya atau vektor gradien f di titik AB itu adalah vektor 0. Oke? Nah, di sini, kalau dia vektor 0, artinya kita mau fx-nya 0 dan fy-nya 0. Kalau fx-nya 0, artinya 9x kuadrat min 9 ini adalah 0 kan. Jadi ini kita dapat 0, kita bagi 9, terus 9, artinya kita dapat x kuadrat min 1 sama dengan 0. Jadi ini artinya kita dapat dari persamaan ini, kita dapat x kuadrat sama dengan 1. X kuadrat sama dengan 1 artinya x-nya itu 1 atau x-nya min 1. Jadi nggak cuma 1 ya, jadi ada 2 kemungkinan di sini. Itu dari fx sama dengan 0. Kalau dari fy sama dengan 0, tadi fy-nya adalah 2y plus 4. Ini kalau ini jadi 0, kita dapat y-nya adalah min 2. Artinya titik kritisnya pasti x-nya 1 min 2 atau min 1 min 2. Karena x-nya ada 2 kemungkinan di sini. Oke, jadi di sini titik kritisnya adalah 1 min 2 dan min 1 min 2. Nah, sekarang kita mau menentukan apakah f1 min 2 dan f min 1 min 2 itu nilai maksimum atau minimum. Nah, di sini udah dihitung duluan ya, jadi f1 min 2 itu min 10. Dapatnya bagaimana? Dapatnya adalah kita tinggal substitusikan 1 min 2 itu ke fungsi aslinya. Begitu juga dengan f min 1 min 2, kita dapatnya 2. Nah, dengan kita mau menentukan apakah, jadi ini titik kritis, artinya f1 min 2 dan f min 1 min 2 ini, jadi kedua titik ini merupakan nilai ekstrim. Tapi kita mau tahu nilai ekstrimnya itu apakah maksimum atau minimum. Nah, cara mengujinya adalah dengan uji turunan parsial kedua. Nah, di sini artinya kita hitung untuk menggunakan uji turunan parsial kedua, kita butuh turunan kedua kan. Jadi ini fx-nya turunkan terhadap x, kita dapat 18x. Ini fy-nya tadi turunkan terhadap y, kita dapat 2. Oke. Nah, sekarang fxy, kalau kita hitung di sini tidak ada y-nya, berarti fx diturunkan terhadap y, hasilnya 0. Jadi kita dapat fxy-nya 0, fyx-nya juga 0 gitu. Jadi ini kita dapat, artinya kita mau hitung fxx di titik, kita mau ngitung d-nya berapa, fxx-nya berapa. Jadi ini fxx ya. fxx kecil begitu. Nah, di sini kalau kita hitung fxx-nya kan formulanya ini. Kita mau hitung, pertama kita periksa di titik kritis 1 min 2. Artinya kita masukkan 1 min 2 ke sini.
Y-nya di sini kan nggak ada Y kan, jadi yang berpengaruh hanya nilai X-nya aja, makanya kita dapat pasti dia jadi 18 dan dia positif. Artinya kita dapat fxx ini positif. Terus kalau kita mau hitung D di titik 1 min 2 juga, karena diperiksanya mau di titik 1 min 2, formulanya seperti ini, ya tinggal kita hitung aja. Jadi ini adalah 18, ini tinggal kita masukkan semua nilai-nilainya, jadi kita dapat 18 kali 2 dikurang 0 kuadrat, 36. Kita dapat D-nya positif juga. Artinya karena D-nya positif dan fxx-nya positif, ya, jadi fxx yang ini ya, jadi fxx-nya positif. Ingat kalau dia dua-duanya positif, artinya titiknya merupakan minimum lokal. Oke, jadi makanya di sini minimum lokal. Oke. Nah, itu baru titik kritis 1 min 2. Ingat titik kritis kita ada 2 buah. Jadi titik kritis ini di 1 min 2 ini adalah nilai minimum. Di titik min 1 min 2 belum kita periksa. Cara periksanya sama. Di sini kita hitung D-nya dulu, tapi ternyata kita dapat setelah kita hitung, ternyata kita dapat D-nya negatif. Kalau dia negatif artinya F min 1 min 2 ini bukan nilai ekstrim, atau dengan kata lain dia titik sadel. Kalau dia negatif.